Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bedah kisi-kisi PAS Matematika kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Langsung saja kita bahas kisi-kisi beserta latihan soalnya. Nomor 1 yaitu mengubah bilangan berpangkat menjadi perkalian berulang. Soalnya, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Jawab. Ingat sifat perpangkatan yaitu A pangkat B dipangkatkan C. Itu cara mengerjakannya yaitu A pangkat B kali C. Artinya pangkatnya dikalikan ya. Kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Kalau ada soal min 2 pangkat 4 kemudian dipangkatkan lagi 2, maka sama saja menjadi min 2 pangkat 8. Kalau ditulis dalam perkalian berulang maka menjadi min 2 kali min 2 sampai 8 kali. Oke, lanjut soal nomor 2. Kisi-kisinya yaitu menentukan nilai dari bilangan berpangkat negatif. Hitunglah nilai dari 2 pangkat min 3. Kalau pangkat negatif berdasarkan sifat eksponen yaitu menjadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau 2 pangkat min 3 akan menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, jadi 1 per 8. Oke, lanjut nomor 3. Menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Contoh, hitunglah nilai dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 4. Ingat kalau bilangan berpangkat dengan bilangan basis yang sama kemudian dikalikan, maka ingat sifatnya yaitu pangkatnya dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan saja. Syaratnya basisnya harus sama yaitu 2 sama 2. Kalau beda tidak bisa. Berarti tinggal 2 tambah min 3 ditambahkan dengan 4 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lanjut nomor 4. Nah, ini menyelesaikan soal pemecahan masalah. Ingat tentang kepadatan penduduk. Untuk menghitung kepadatan penduduk itu yaitu bisa dihitung dengan cara jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Tinggal dibagi saja yaitu 8 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 2. Di sini pakai notasi ilmiah atau bilangan baku ya. Tinggal dibagi 8 bagi 2 itu 4, kemudian 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 2. Kalau dibagi maka ingat pangkatnya dikurangi sehingga hasilnya 4 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu didapat dari 6 kurangi 2. Lanjut soal nomor 5. Menentukan nilai dari bilangan berpangkat pecahan. Hitunglah nilai dari 16 pangkat 3 per 2. Bagaimana cara menghitungnya? Kita perlu mengubah bilangan 16 menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat 2. Karena di situ penyebutnya 2 atau 3 per 2. 16 dijadikan betul sekali 4 pangkat 2 itu sama dengan sama saja 16 ya. Kemudian 2 kali 3 per 2 atau sama saja 2-nya dicoret, akhirnya menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 hasilnya yaitu 64. Lanjut, menentukan hasil perkalian bentuk akar. Nah, nilai sederhana dari akar 18 kali akar 8 adalah, agar menjadi sederhana maka kita perlu menyederhanakan akar 18 dan akar 8. Nah, akar 18 menjadi 9 kali 2, kemudian yang akar 8 itu dipisah menjadi 4 kali 2. Salah satu bilangannya harus bisa dihitung nilai akarnya yaitu 9 dan 4. Maka hasilnya akar 9 kali 2, akar 9 itu 3 dan akar 4 itu 2, maka menjadi 3 akar 2 kali 2 akar 2. Tinggal dikalikan saja. 3 kali 2, 6, kemudian akar 2 kali akar 2 itu akar 4 ya, sama saja 2.
Sehingga 6 kali 2 sama dengan 12. Selanjutnya, nah, sama pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Di situ ada keterangan molar. Cara menghitung molar itu mol per liter, tinggal dibagi saja sama seperti yang soal sebelumnya. Cara menghitungnya yaitu 16 kali 10 pangkat 12 per 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya 16 bagi 2 itu 8. Kemudian kali 10 pangkat 10 karena pangkatnya dikurangi. Oke, lanjut nomor 8. Menyederhanakan pecahan dengan penyebut irasional dalam bentuk A per akar B. Kalau ada soal 8 per akar 6, kita sederhanakan. Mungkin nanti kalimatnya bisa merasionalkan seperti itu. Nah, kita kalikan dengan akar 6. Pecahannya itu akar berapa? Akar 6. Berarti kita kalikan akar 6 per akar 6. Pembilang kali akar 6, penyebut juga dikalikan akar 6. Sehingga menjadi 8 akar 6. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Di sini tujuannya agar bilangan yang sebagai penyebut itu tidak dalam bentuk akar, namanya merasionalkan. Atau bisa disederhanakan menjadi bagi 2, 4 per 3 akar 6. Selanjutnya, menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Nah, kalau ini seperti apa ya? Akarnya tidak sama itu tidak bisa langsung dijumlahkan maupun dikurangi. Oleh karena itu, kita perlu menyederhanakan agar dalam bentuk akar bilangan yang sama. 7 akar 32 itu dirubah menjadi 2 kali perkalian akar 8 sama dan akar 50 juga sama. Menjadi berapa? Oke, akar 32 menjadi 16 kali 2, akar 8 4 kali 2, akar 50 menjadi 25 kali 2. Tentunya yang dapat dihitung akarnya itu kita keluarkan. Sama saja 7 kali 4. Ingat ya, dikalikan. 4 itu didapat dari akar 16. Kemudian selanjutnya 3 kali 2 akar 2 kurangi 5 akar 2. Dikalikan menjadi 28 akar 2 tambah 6 akar 2 kurangi 5 akar 2. Sekarang menjadi bilangan akar 2 semua. Tinggal dihitung. Akarnya masih tetap yaitu 28 tambah 6 kurangi 5. Hasilnya 29 akar 2. Selanjutnya nomor 10. Menyederhanakan pecahan dengan penyebut A per B plus minus akar C. Contohnya, rasionalkan bentuk akar 2 per 5 kurangi akar 3. Untuk menghitung atau merasionalkan bentuk akar seperti ini, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Tinggal dirubah saja tandanya. Kalau 5 kurangi akar 3, maka kita kalikan 5 tambah akar 3 per 5 tambah akar 3, tentunya dengan bilangan yang sama. Yang atas kita kalikan, yang bawah cara mengalikannya itu sederhananya itu 5 kali 5, 25, kurangi akar 3 kali akar 3 itu 3. Seperti ini ya sederhananya ya. Kemudian yang atas tinggal dikalikan, 2 kali 5, 10. Kemudian 2 kali akar 3, 2 akar 3 per 22. Kita sederhanakan lagi, bagi 2 menjadi 5 tambah akar 3 per 11. Selanjutnya, menyatakan suatu bilangan menjadi notasi ilmiah. Di situ ada cahaya dapat merambat dengan kecepatan 300 juta per meter ya. Kalau dituliskan dalam notasi ilmiah maka menjadi berapa? Bisa kita hilangkan nolnya juga sama. Nolnya ada berapa ya? Nah, silakan dihitung. Ternyata ada 8 sampai satu angka yaitu 3. Sehingga menjadi 3 kali 10 pangkatnya berapa? Yaitu nolnya, atau kita bisa geser komanya sampai di belakang angka 3. 8 kali berarti 10 pangkat 8.
Selanjutnya, ini masuk materi bab persamaan kuadrat. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dari x kuadrat kurangi 4x kurangi 12. Nah, kita pakai cara memfaktorkan ya. Kita pilih dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan min 12, kalau dijumlahkan sama dengan min 4. Faktor dari 12 ada 4 dengan 3 atau 6 kali 2. Kita pilih yang memungkinkan kalau dijumlahkan itu hasilnya min 4. Tentunya yang satu positif, yang satu negatif. Oke, ternyata angkanya min 6 sama 2. Kenapa? Karena min 6 kali 2 hasilnya min 12. Min 6 tambah 2 hasilnya min 4. Sehingga x-nya berapa? Yang pertama, x min 6-nya yang 0 atau x plus 2-nya yang 0. Kalau x min 6-nya 0 maka x-nya sama dengan 6. Kemudian x plus 2 0 maka x-nya biar 0 yaitu min 2. Lanjut nomor 13. Nah, kalau ini diketahui salah satu akarnya, kemudian menentukan akar yang satunya lagi. Kita pakai cara yaitu penjumlahan dua akar kuadrat. Kalau x1 tambah x2, ingat sama dengan min b per a. A-nya itu 2, B-nya min 10. Kita substitusikan. Nah, X1-nya kita sudah tahu 7, maka kita mencari X2-nya berapa? Sama dengan min 10 per 2. Hasilnya 5. Di situ menjadi positif. Nah, X2-nya berapa? 5 kurangi 7 sama dengan negatif 2. Caranya seperti ini ya. Ingat, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Selanjutnya nomor 14. Nah, di sini kita ada persamaan kuadrat, kemudian mencari nilai 3x1 tambah 3x2. Kita pakai lagi rumus yang sama seperti yang tadi. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini sangat penting sekali, jangan sampai lupa. Yaitu min B per A sama dengan min 20 per 5. Sehingga hasilnya X1 tambah X2 nya itu 4. Jadi hasil dari 3x1 tambah x2, nah kita faktorkan menjadi 3 kurung, artinya kali x1 tambah x2. Seperti ini ya, ingat 3-nya keluar. Lah x1 tambah x2 itu sama dengan 4, sehingga 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, nah ini soal yang sama, cuma saya ganti soalnya. Yang ditanyakan X1 tambah X2 yang sudah sempat dibahas di soal sebelumnya sama dengan 4, hasilnya sama. Kalau dikalikan bagaimana? Maka kalau X1 kali X2 maka sama dengan C per A. Ini harus bisa ini. C per A, C-nya min 60, A-nya 5, sehingga hasilnya min 12. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini juga soalnya sama, persamaan kuadratnya yang dicari adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita butuh nilai P tambah Q. Nah, kalau yang tadi pakainya X1 dan X2, sekarang pakainya P dan Q, sama saja intinya. Tadi hasilnya itu 4, kalau dijumlahkan, kalau dikalikan hasilnya min 12. Nah, karena persamaan kuadratnya sama. Nah, sehingga ingat, ini penting sekali. Kalau ada P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama dengan P tambah Q dikuadratkan dikurangi 2PQ. Kita masukkan P tambah Q-nya itu 4. Sehingga 4 kuadrat dikurangi 2 kali berapa? PQ-nya itu min 12. Sehingga 4 kuadrat itu 16. Tambah. Tandanya menjadi tambah 24 karena negatif 2 kali negatif 12. Sehingga hasilnya 40. Selanjutnya,
Nah, ini menentukan persamaan kuadrat yang akarnya diketahui. Di situ akarnya 3 dan min 5. Caranya yaitu seperti yang tertulis di layar ya. X kurangi X1 kali X kurangi X2. X1-nya 3, X2-nya min 5. Ingat kalau akarnya min 5 akan menjadi plus. Seperti ini ya. Kemudian tinggal dikalikan. Cara mengalikannya tentunya masih ingat dan harus ingat, yaitu X kali X, X kuadrat ditambah 5X kurangi 3X kurangi 15 sama dengan 0. Yang 5X kurangi 3X bisa dihitung menjadi X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini masuk ke fungsi kuadrat. Diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat min 10X tambah 24. Tentukan titik potong parabola terhadap sumbu X. Nomor 18 itu titik potong terhadap sumbu X. Kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita mensubstitusikan Y-nya sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadratnya difaktorkan. Dua bilangan yang dikalikan 24 kalau dijumlahkan min 10. Ternyata itu min 6 dengan min 4. Sehingga X-nya ketemu 6 dan 4. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu X-nya 6 sama 4. Soal 19 soalnya sama. Kemudian yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y, maka kita gantikan X-nya yang 0. Ini lebih gampang ya, tinggal Y sama dengan, nah X-nya ganti 0. Nah, tinggal Y sama dengan 24, yang ada X-nya itu hasilnya 0 semua. Lanjut nomor 20. Nah, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri nomor 20 itu mencarinya apa? Yaitu mencari X pada titik puncak, hanya X-nya saja. X-nya bagaimana? Yaitu min B per 2A. Ini harus ingat. Persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Tinggal dimasukkan saja. Min 10 per 2 kali 1. B-nya min 10, A-nya 1. 2 kali 1. Hasilnya 10 per 2. Karena di situ negatif kali negatif. Sama dengan 5. Selesai, itu saja yang namanya persamaan sumbu simetri. Untuk nomor 21-nya itu titik puncak atau titik balik. Kalau ini kita butuh X dan Y. Nah, persamaan atau fungsi kuadratnya sama. Lah, X-nya sama seperti yang tadi. Itu 5 caranya. Tinggal Y-nya caranya bagaimana? Yaitu min D per 4A. D itu diskriminan atau B kuadrat min 4AC. Ini juga harus bisa, jangan sampai lupa. Tinggal disubstitusikan. Nah, seperti itu ya. Sehingga 10 kuadrat hasilnya 100 kurangi 4 kali 1 kali 24, 96 per 4. Min 4 per 4 hasilnya min 1. Nanti titik ekstrimnya atau titik baliknya atau titik puncaknya sama ya, nanti kalimatnya beda. Berarti X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan min 1, atau dalam bentuk titik koordinat, berarti 5, min 1, seperti itu. Selanjutnya nomor 22. Menentukan nilai minimum atau maksimum. Persamaannya sudah tahu, ini gampang sekali. Ini dapat ditentukan dengan mencari titik puncaknya saja, yaitu yang tadi saya jelaskan ini. Nah, ini jangan sampai lupa, sangat penting sekali. Itu saja. Lanjut untuk nomor 23-nya. Nah, grafik fungsi kuadratnya diketahui. Kemudian titik puncak dan titik potong sumbu X-nya diketahui persis nanti seperti gambar. Kemudian tentukan fungsi kuadratnya. Caranya, ingat ini yang perlu digarisbawahi. Nah, Y sama dengan A kali X kurangi H kuadrat tambah K. H dan K-nya itu titik puncak tadi, yaitu H-nya itu
yang X itu 2, K-nya min 4. Kalau kita kembali lagi yang titik puncaknya itu 2, min 4. Ganti. Kemudian kita cari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita substitusikan X-nya 4, Y-nya 0. Tadi melewati perpotongan sumbu X, yaitu di 4,0. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 4, hasilnya. Nah, nanti prosesnya seperti itu. Nah, ternyata A-nya sama dengan 1. Kembali lagi ke yang awal tadi, maka Y sama dengan A-nya ganti 1, kemudian A min 2 kuadrat dihitung menjadi X kuadrat min 4X tambah 4. Kurangi 4. Hasilnya X kuadrat min 4X. Selanjutnya, nah ini soal cerita atau pemecahan masalah berkaitan dengan ketinggian air yang memancar. Nanti diketahui rumusnya, H itu tinggi, T itu waktu. Nanti sangat-sangat mirip sekali dengan soal ini. Tentukan waktu minimum agar air mencapai ketinggian maksimum. Jangan bingung ya, ternyata untuk mencari waktu minimum kita cukup cari persamaan sumbu simetrinya, sama seperti soal sebelumnya, yaitu X sama dengan berapa tadi ya? Min B per 2A, seperti itu. Kalau di situ X, kalau di sini pakainya T. Bukan X kuadrat lagi, tapi T kuadrat, seperti itu ya, sama saja. Min B per 2A, B-nya 5, A-nya min 1. Ingat, di situ min T kuadrat. Kita hitung saja. Ternyata 5 per 2 sama dengan 2,5 detik ya. 2,5 detik itu tinggi maksimumnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya nomor 25. Lah, tinggal arah suatu fungsi kuadrat. Intinya, kalau A-nya lebih dari 0 atau positif, X kuadratnya itu koefisiennya itu positif, maka grafik parabolanya terbuka ke atas seperti contoh yang tadi. Kalau depannya min atau kurang dari 0, maka terbukanya ke bawah. Itu saja yang perlu dipahami. Selanjutnya, menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Nah, ini gampang sekali. A-nya 3, B-nya 5, C-nya min 14. Ingat, tanda minnya biasanya yang sering salah. Lanjut, nomor 27. Nomor 27 itu masuk bab transformasi. Yang pertama itu pencerminan atau refleksinya terhadap sumbu Y. Ini pasti loh ya. Nomor 27 soalnya refleksi terhadap sumbu Y. Titik koordinatnya min 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, itu X, Y itu menjadi apa? Ternyata hanya memberikan tanda min X, Y. Y-nya tetap, X-nya dibalik atau diberikan tanda negatif. Kalau min 3,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi, yang min 3 menjadi 3, kemudian Y-nya yang 6 tetap, sehingga hasilnya 3,6. Gampang sekali ya. Selanjutnya nomor 28. Nomor 28 itu translasi. Translasi tinggal dijumlahkan saja. Nah, titiknya min 3,6 ditranslasikan oleh 3,2. Tinggal dijumlahkan saja. Min 3 itu tambah 3, 6 tambah 2, sehingga 0,8. Translasi itu tinggal dijumlahkan saja. Nomor 29 itu dilatasi atau bahasanya faktor skala. Titiknya sama, min 3,6 dengan faktor skala atau dilatasikan terhadap faktor skala min 1/3. Itu kalau dilatasi itu dikalikan. Min 3 kali min 1/3 itu hasilnya 1. Sedangkan 6
kali min 1/3 hasilnya min 2. Sudah, itu hasilnya yaitu 1, min 2. Seperti itu, sangat sederhana sekali. Soal terakhir nomor 30 masih sama dilatasi, tapi ini kebalikannya. Titiknya belum tahu, kemudian didilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala min 4, hasilnya 8, min 24. Tentukan koordinat asal A, B-nya tadi. Kebalikan dari soal nomor 29. Hasilnya tahu, kemudian titik awalnya belum tahu. Bagaimana caranya? Itu cara sederhananya tinggal dibagi dengan faktor skala. Kalau yang nomor 29 itu dikalikan, kalau ini dibagi, berarti 8 dibagi min 4, min 24 bagi 4. Sehingga hasilnya min 2,8. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya, walaupun sangat singkat sekali, 30 soal. Jika kalian benar-benar mempelajari ini dengan baik, saya kira ini sangat cukup sekali karena soalnya sangat-sangat mirip dengan nanti yang akan kalian hadapi saat PAS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.